Selamat pagi dan salam sehat. Di pagi hari yang indah ini, mari kita beribadah pada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Engkau baik. Kami merasakan betapa indahnya pagi hari ini karena Tuhan memberikan kehidupan kepada kami, dapat kami bersukacita kiranya Tuhan menolong kami dan memberkati kami, dan juga kami mengadakan ibadah di pagi hari ini dan juga mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu menjadi kehidupan, dan segala dosa-dosa perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mohon ampun segala dosa kami. Ampuni ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Khotbah hari ini Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, tertulis dari Mazmur 81 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai topik hidup di dalam Taurat Tuhan. Sejak kita dibaptis, kita telah menerima Kristus menjadi Tuhan dan Raja atas diri kita sendiri. Namun apabila kita tidak di dalam Kristus, perbuatan kita tidak sesuai dengan firman-Nya, maka sia-sialah kekristenan kita atau baptisan yang telah kita terima. Hal demikianlah yang disebut kekristenan yang palsu atau yang lahiriah saja. Artinya sering terjadi bahwa firman Tuhan tidak dijiwai dan tidak diimani dalam hidupnya sehari-hari. Kekristenannya hanya dalam kata-kata yang tidak disertai dengan perbuatan. Apalagi zaman sekarang, orang tidak mau lagi mendengarkan khotbah dengan teori-teori saja, tetapi warga jemaat lebih menginginkan perbuatan nyata atau praktis dalam realitas kehidupannya. Artinya kata dan perbuatan harus sejalan, sikap dan perilakunya harus sesuai dengan firman Tuhan. Kekristenan pada masa kini bukan lagi kekristenan kuantitatif yang hanya mementingkan jumlah dan banyaknya anggota jemaat, tetapi sudah saatnya kekristenan itu dilihat dari kualitatif, artinya dari mutu keimanannya, yaitu orang Kristen yang benar-benar hidup dalam Kristus, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan Taurat Tuhan. Artinya tidak mudah terbawa-bawa oleh perlakuan yang tidak benar, tetapi harus berani yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Orang Kristen itu harus berani tampil beda dengan dunia ini. Jangan mudah dipengaruhi oleh kemajuan zaman. Kerajaan Allah bukanlah dalam kata-kata, melainkan dalam perbuatan. Kita harus mewujudkan damai itu dengan persekutuan yang baik dan penuh kasih. Kita ini semua saudara. Oleh karena itu, janganlah saling melecehkan, melainkan marilah bersama-sama
bersaksi bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan melalui kata dan perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai renungan, tunjukkanlah iman dan perbuatanmu yang baik, penuh kasih dan damai. Bukan dari kata-kata saja, tetapi hendaklah hidupmu mencerminkan bahwa Kristus diam bersamamu. Itulah artinya hidup di dalam Taurat Tuhan. Amin. Allah Bapa di surga, mampukan kami bersaksi di dunia ini dengan perbuatan kami yang sesuai dengan firman-Mu, agar kami tak layak di hadapan-Mu. Amin.